Shalom, ketemu lagi hari ini. Hari Senin ya. Senin. Hari ini saya coba bahas ini. Sebelumnya saya ini mengucapkan turut berduka atas kejadian pemboman di Gereja Katedral Makassar ya. Sebelumnya akhir tahun lalu saya udah ingatkan kan, buat kita yang umat Kristen di Indonesia, saya udah ingatkan hati-hati kan. Makanya selalu perhatikan kalau ada orang asing yang masuk berkunjung ke gereja gitu ya, katedral. Udah saya ingatkan akhir tahun kemarin itu ya kan. Untuk tahun ini hati-hati ya, buat kita umat Kristen. Tiap kalau melakukan ibadah di gereja, perhatikan kalau ada yang orang asing gitu yang bukan member, kalian harus perhatikan. Sebelumnya saya udah ingatkan dulu karena saya tahu bakal ada kejadian ini. Saya udah ingatkan ya. Jadi kedepannya itu sepertinya masih ada, kalau aparatnya nggak tangkas, belum sempet ditangkap, nanti ada kejadian lagi gitu. Tapi sejauh ini so far sebenarnya aparat kita Indonesia Densus 88 udah bagus sekali kerjanya gitu. Cuma yang kadang begitu ya, nggak nyangka dia langsung serang ya, dia langsung bunuh diri. Selamatlah buat dia yang udah mati, ketemu 72 bidadarinya ya. Ada suster ngesot, ada wewe gombel ya kan, beragam kuntilanak ya kan. Nah itu nyambut dia di sana itu bidadarinya gitu ya, sama dia pesta di sana, dihajar dia di sana ya. Nah, jadi itulah manusia-manusia yang sakit mentalnya ya, gila agama. Nah begitu ya kan, Tuhannya ngaco, Tuhannya suruh dia jadi tukang bunuh gitu kan. Nah beda dengan Tuhan kita, mengasihi. Itu ya kan, lihat tuh bagaimana Tuhan kita itu udah krisis pun masih dia pakai orang untuk memberi berkat. Nah itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita agungkan, yang kita sembah ya. Beda gitu. Biarkan aja ini. Maka saya ingatkan hari ini selalu kita lebih berhati-hati, lihat gitu ya. Kalau Anda beribadah ke gereja, kalau ada orang yang bukan member atau asing, harus hati-hati, lebih diperhatian gitu ya. Itu sekedar saya ingatkan. Hari ini saya mau jawab ini. Sebenarnya saya udah nggak mau bahas koin, cuma si Michael Smith ini saya tahu anak dari Timor. Kalau anak Timor saya coba ini pun terakhir kali saya bahas. Lain waktu Michael Smith, kamu ada pertanyaan soal koin, kamu tanya ke youtuber lain ya gitu ya. Saya udah nggak bahas koin, ini terakhir saya bahas karena saya mau bahas juga, karena ini yang kamu tanya, saya takut nanti kamu kejebak kebelinya karena ini bukan koin bagus. Begini, yang kamu tanya ini Certic ya, sebenarnya bukan Certic. 2 tahun lalu itu namanya Certic. Orang-orang tuh bilang Certic, dia di koin ini security ya. Kebetulan dia mungkin kerjasama sama Binance ya, Binance pakai dia gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu ini, 11-12. Saya kalau dibandingkan ini satu lagi namanya Quantstamp 11-12 sama Certic ini ya, Certic CTK koinnya. Jadi dia bagian security ya kan. Certic ini juga jagonya di QR code gitu ya, coding gitu komputer. Juga dia bagian security, pantau untuk smart contract gitu ya. Nah Binance pakai dia itu. Kebetulan mungkin kamu tanya, saya baru tahu ada anak Indo yang YouTuber upload soal Certic di toko kripto ya. Saran saya jangan. Saya lihat harganya udah $2 lebih. Security nggak terlalu gimana gitu ya, nggak usah di ini. Kalau kamu mau invest dibandingkan ini ya, mending kalau kamu bisa invest di Quantum Stamp, itu lebih murah, masih 8 sen gitu ya.
itu masih dan dia lebih bagus. Quantum STEM ini malah kerjasamanya lebih bagus, ada kerjasama dengan Cardano, Chainlink gitu ya, sama Toyota juga gitu. Ini Certike, banyak anak-anak Indo, wah, karena waktu itu masuknya 2 toko kripto, satu lagi apa saya lupa, itu udah ngepam yang ini, mereka beli harap ngepam, jangan bodoh ya. Ini ya kalau kamu ini keberuntung kalau ada ngepam gitu, ini kamu beli sama aja lebih kurang 11-12 kamu beli Doge. Doge masih syukur ada Elon Musk pam. Nah ini siapa yang pam tiba-tiba ya nggak tahu gitu kan. Jadi yang nggak jelas-jelas nggak usah beli lah ya. Ini lagian dia punya security juga jebol. Itu berapa minggu lalu kan kena hack itu Binance. Cuma dia nggak ngaku kena hack, dia bilang maintenance gitu kan. Jadi masih bagus Quantum itu dia. Ini Cardano sampai hari ini diserang mau dihack belum jebol-jebol gitu ya. Nah, itu lebih kurang begitu. Jadi nggak Certike ini saya sarankan nggak usah gitu ya. Jangan dengar-dengar yang YouTuber yang lihat-lihat ini nggak tahu asli fundamentalnya gitu ya. Terpengaruh nanti nyangkut kalian. Maka saya mau bahas ini karena saya takut nanti nyangkut kalian ya, ikut-ikut FOMO gitu apa, nggak ini udah lama begitu-gitu aja dia agak naik kemarin 2 dolar, itu pun karena di Binance ada yang ngepam dikit lah. Kalau bukan di Binance dia juga begitu-gitu terus gitu ya. Jadi nggak inilah, nggak usah lah cari koin yang fundamental yang bagus gitu ya. Nggak usah yang saya bilang, daripada ini mending kamu kalau bisa dapat itu Quantum, lebih baik invest Quantum ya. Quantum lebih murah lagi, baru 8 sen, sama aja mereka di bagian security juga gitu, 11-12 gitu ya. Terus buat Fitri Anantia yang nanya apa itu bearish bullish. Nah itu buat kalian yang baru-baru belajar ini tuh yang ngerti, itu bearish sama bullish itu istilah dalam trading di stock market, di precious metal, logam mulia. Nah di kripto ini juga trading juga pakai itu karena itu bahasa istilah. Jadi bullish itu kata dasarnya dari bull, bahasa Inggris ya, bull yang berarti kerbau. Nah saat naik grafiknya itu seperti kerbau nanduk begitu naik dia, maka dikasih nama bullish, berarti tren naik lagi pump gitu ya. Sedangkan bearish itu kata dasarnya dari beruang, bear ya. Bear kalau mau cari makan itu dia turun begitu, dia kalau lagi makan juga turun begitu, lagi nyungsep. Nah itu bearish. Jadi Anda lagi nyungsep gitu kalau kena bearish ya. Nah terus Anda tanya gimana ciri-ciri mau mengenal koin yang bagus fundamental ini itu. Nah kalau Anda tanya saya, jawabannya gampang, belajar blockchain. Kalau Anda nggak ngerti blockchain, saya mau ngomong gimana sampai mulut berbusa pun Anda bakal nggak ngerti gitu. Jadi blockchain Anda harus ngerti, harus tahu istilah komputer, harus tahu bahasa Inggrisnya juga. Nah bahasa Inggrisnya pakailah Google Translate. Nah bahasa istilah-istilah komputer tanya-tanya anak, atau belajarlah Google, harus belajar blockchain. Kalau kamu mau ngerti fundamental koin itu bagus, proyeknya apa, siapa, itu mau ngerti koin begitu, bukan hanya fundamental, harus tahu timnya siapa juga ya, teknisinya dia punya apa, scientistnya siapa ya, manajemennya bagaimana, market capnya juga, itu semua gitu untuk mengetahui koin itu bagus atau enggak ya. Terus kerja sama siapa gitu ya, itu semua pengaruh dasarnya ya. Jadi itu untuk Koyosep nanya, kemarin itu turun begitu apa disebut dam? Enggak, itu belum dam. Ini cuma koreksi ya. Masih koreksi, belum bearish. Dam bearish ya, kena dam dikit tapi damnya koreksi, bukan dam yang bearish gitu ya. Bearish belum masuk masa bearish ya.
Jadi kalau ciri-ciri bearish, nah itu makanya kemarin itu saya udah jelaskan, saya rekomendasi ke kalian, saya sebelum saya mau ninggalin ini soal kripto, saya nggak bahas lagi, saya udah bilang saya ada kenalkan, ya, karena saya udah cek itu, saya kasih waktu saya untuk ngecek supaya kayak ini, ya kayak gitu, Kendrick Salim itu kalian butuh technical analysis, ya, supaya tahu itu dia punya apa, tren lagi gimana, dia udah ngehit ke topnya belum. Itu karena Bitcoin kalau udah ada titik poin atasnya itu, kalau topnya itu, kalau udah kena topnya di atas, ya itu udah masuk masa bearish nanti. Jadi harus ngerti technical analysis. Nah kalian nggak ngerti, kalian nggak sekolah gitu, saya udah introduce itu si Kendrick Kalim itu, dia bisa explain, dia ngerti, saya lihat dia bagus, anak itu saya carikan itu yang memang boleh katakan walaupun mereka YouTuber masih sincerely ya untuk nerangkan gitu. Terus satu lagi itu Christian Victorious, ya itu anak memang anak tapi hatinya saya lihat bagus, saya kenalkan itu kan dari karakter orang, saya lihat anaknya bagus juga. Kasian juga kemarin saya lihat diserang. Nah itulah orang Indonesia kan, pas lagi profit cuma mulut terima kasih, pas nyangkut nyalain orang, dia juga diserang-serang tuh anak, kasian juga dia. Tapi dia udah mentalnya kuat gitu, bagus-bagus. Jadi saya udah kenalkan itu dua untuk kalian pantau ya, karena saya nggak mau bahas ini lagi koin, saya bukan jadi crypto review. Nah kalian mau tahu, saya udah kasih saya ini rekomen gitu ya. Saya nggak kenal mereka, cuma saya banyak YouTuber Indo yang kripto saya coba cek, saya ini terus saya lihat dua itu yang lumayan mereka punya knowledge ya, knowledge-nya di kripto, si Christian Victorious lumayan, dia punya knowledge, saya lihat, saya coba cek, anak boleh. Terus dari technical analysis si Kendrick Kalim itu bagus. Saya udah lihat berapa anak Indo, tapi buat saya pribadi saya nilai si Kendrick Kalim itu technical analisisnya bagus gitu. Makanya saya rekomen ke kalian. Nah, kalian yang harus pantau, misalnya nanti dia jelaskan, oh ini udah begini, ini udah Bitcoin kemari gitu. Itu udah masuk, pasti dia jelaskan nanti kalau udah mau masuk masa bearish gitu. Ya. Nah, di situ kalian udah harus ancang-ancang pasang kuda-kuda. Alternatifnya apa? Misalnya langsung kalian jual koin-koin itu, jangan pegang dulu, tukar ke stable coin ya kan, atau kalian mau tarik keluar dulu duitnya, istirahat sebulan 2 bulan lihat keadaan ya kan. Kalau bearish jangan ini ya, nggak kayak sekarang bisa koreksi kita nunggu, kita serok di bawah. Waktu bearish jangan loh, karena udah turun lagi, bisa kejadian gitu ya. Jadi bukan itu, lihat sampai dia tenang bener-bener udah ini baru, nah coba pelan-pelan ini lagi ya. Itu begitu dia di kripto ini ya. Kalau lagi masa bullish nggak apa-apa dia turun kita lihat udah dulu ya, jaring serok ya kan, Monica ya kan. Tapi nanti saat bearish nggak boleh begitu ya. Malah saya mau ingatkan ini bulan 4 nih hati-hati gitu ya. Banyak orang prediksi bulan 3 kan bulan berdarah. Saya bilang enggak bakal tutup sampai tanggal 31. Kalian lihat itu surplus, plus itu bukan minus ya. Nah malah saya lihat bulan 4, karena saya orang yang ngikuti saya bukan di kripto aja, saya basicnya kan dari invest emas, main emas ini itu ya. Jadi tiap hari saya baca ini berita ya kan, keuangan finansial. Nah jadi dari satu sisi saya juga udah pernah buat video kan, hati-hati di bulan 2, 3, 4 terus banyak kejadian ya kan. Nah saya ngerasa di bulan 4 ini kejadiannya di finansial, tabrakan, crash, mungkin stock market hancur atau apalah. Jadi saya takut, saya nggak tahu apa terjadi, saya takut nanti kayak kejadian 2020 tahun kemarin bulan Maret, tiba-tiba emas semua jatuh ya kan, stock market jatuh ya kan, Bitcoin juga waktu itu drop habis gitu ya. Tapi dia nanti naik lagi gitu, cuma ya dalam waktu bulan 3 itu kan. Nah jadi saya agak hati-hati, saya ingatkan kalian ya. Saya nggak tahu ini benturan ya, crashing dia ada jadi
bagaimana mereka manipulasi sekarang semuanya itu kayaknya di bulan 4 ini akan explode gitu ya. Jadi itu agak hati-hati. Makanya saya agak ini ingatkan hari ini ya, itu semuanya kembali kepada kalian. Yang penting saya udah ingatkan, hati-hati jangan tamak ya. Ya mudah-mudahan kalau saya lihat kejadiannya jangan cepat lah bulan 4, mungkin setelah habis pertengahan ya, pertengahan ke akhir gitu ya. Mudah-mudahan di saat itu yang awal-awal masih bisa nyari rezeki dikit ya, harapnya gitu. Tapi kalau udah masuk bulan 4 hati-hatilah. Itu aja saya ingatkan buat kalian. Jadi saya beda dengan yang lain. Kalau orang-orang ahli kripto semua nunggu bulan 4, mereka wah bulan 4 inilah masa ini kan banyak altcoin bullish ya kan, ini itu. Justru saya mau ingatkan hati-hati ya. Itu aja saya sampaikan di video hari ini buat kalian. Dan juga malam ini kayaknya udah ini saya lihat hari ini udah mulai bener-bener hijau ya. Koin saya juga udah mantap ya kan, T-Full saya udah naik, habar saya tinggal CRO ini udah tidur berapa hari ya, mereka tidur ini hari ini habar udah bangun, T-Full udah bangun ya kan. Jadi tunggu CRO, ada masih tidur ngantuk juga. Ayah berita saya juga ini ada juga, saya hari ini baru terima katanya ya, rumor ya. Yang jelas kalau satu Bitcoin katanya dari Ray Dalio itu, si bilioner hedge fund itu, dia sarankan ke pemerintah mereka ban Bitcoin kan. Cuma satu sisi saya lihat baca berita hari ini, pemerintah Amerika mau ban Cardano juga. Memang saya tahu Cardano si Charles nggak mau tunduk sama pemerintah. Udah ada telepon si Janet Yellen, teleponnya orang World Bank, terus IMF. Dia hari itu sempet kesel, emang kalian siapa nelpon cari gua, malah gua telepon balik, gua harus nunggu berjam-jam lu orang. Dia sempet ini. Jadi di belakang itu ada ini, mungkin nggak ada deal, dia nggak mau tunduk, mau dengar sama mereka. Kalau yang sebagian kan saya udah pernah cerita, AAV, Compound ya kan, Chainlink, Solana itu udah dengar pemerintah, udah lo harus gini ya, udah tunduk kan. Nah kalau si Cardano nggak mau, karena itu juga nggak takut. Cuma kan nanti misal kalau bener-bener kejadian ya, kalau di Amerika ban Cardano sempet jatuh harga, tapi nggak usah takut ya, karena Cardano udah tahu, dia udah persiapkan ini, dia mau kemana, ke negara lain, dia punya ini, dia udah ini ya. Jadi kenapa Cardano selalu ditekan ya, banyak yang mau nekan dia karena dia, tapi lawan terus itu dia ya kan, terutama dari komunitas Ethereum. Komunitas Cardano sama komunitas Ethereum itu bentrok habis gitu ya. Jadi itulah sekedar info buat kalian supaya kalian tahu. Salam Rio dari Tokyo ya, Tuhan Yesus berkati ya, haleluya.